Selamat pagi anak-anak yang baik, kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang maha baik, dengan sengsara dan wafat-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu yang merdeka. Kini berilah kami rahmat-Mu, agar dengan kemerdekaan kami mampu untuk memahami kehendak-Mu melalui sabda-Mu yang kami dalami bersama pada hari ini. Kami berserah kepadamu ya Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Yesus. Nah, kita perlu memahami apa arti nilai. Jadi nilai adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting, dan sesuatu yang harus diperjuangkan. Contoh halnya, jika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentu sesuatu nilai itu harus kita perjuangkan ya. Kita harus punya usaha untuk memperjuangkan sebuah nilai. Nah, nilai apa yang akan kita perjuangkan? Ya, tentu yang berkaitan dengan kebebasan anak-anak Allah. Ya, nilai kebebasan. Nah, kebebasan apa sebenarnya yang dimaksud dalam materi pada hari ini? Nah, kebebasan sering disalahartikan oleh banyak orang sehingga orang bertindak sesuka hatinya. Dan terjadilah pelanggaran di mana-mana. Tuhan Yesus sebenarnya sudah memaklumkan bahwa Allah adalah pembebas. Allah ingin agar manusia mengembangkan diri secara penuh. Dengan demikian segala hukum, peraturan dan perintah harus diabadikan pada tujuan pemerdekaan manusia. Artinya tujuan utama hukum adalah membebaskan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia untuk berbuat baik. Nah, kita sebagai murid Yesus, sebagai murid-murid Yesus, kita adalah orang-orang dibebaskan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka sudah saatnya kita pun diajak untuk membebaskan sesama. Nah, bukan sebaliknya, menggunakan kebebasan yang sudah diberikan untuk hal-hal yang tidak berguna, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 13. Pada materi kebebasan anak-anak Allah ini, kita diajak untuk menyadari bahwa dengan sengsara dan kebangkitan Kristus, kita telah dimerdekakan, telah dibebaskan ya. Baik dibebaskan atau dimerdekakan dari kuasa dosa, maupun dibebaskan atau dimerdekakan untuk melakukan tindakan kasih. Jadi bebas melakukan tindakan kasih, ya, bebas seturut dengan teladan Yesus. Nah, kita lihat ada dua segi arti kebebasan ya. Yang pertama bebas dari dan bebas untuk. Bebas dari maksudnya bahwa setiap orang mendambakan dirinya terbebas dari banyak hal. Misalnya, bebas dari rasa lapar, bebas dari penyakit, bebas dari siksaan badan, bebas dari tempat yang sesat, bebas dari hinaan, dan lain sebagainya. Sedangkan
Bebas untuk maksudnya adalah bahwa kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik, ya, dan berguna tentunya. Misalnya, bebas untuk menolong, bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas untuk berkreasi dan beraktivitas, ya, seperti itu. Nah, kebebasan ini memiliki fungsi, ya, di mana bahwa berkat kebebasan yang dimilikinya, manusia tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Jadi kebebasan ini berfungsi apa? Bahwa berkat kebebasan yang dimilikinya, manusia ini tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Berkat kebebasannya pula, manusia dapat mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan. Jadi berkat pilihan-pilihan yang dimilikinya juga. Jadi berfungsi tentu untuk mengembangkan diri, ya. Anak-anak, setiap orang Katolik percaya bahwa berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Bagaimanapun juga, kebebasan yang kita miliki tidak pernah bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas. Jadi semua tetap ada batasnya. Kebebasan kita ada batasnya, ya. Kita bebas kalau ke sekolah, kita bebas bergaul, tetapi ada batasnya. Artinya bergaul kita ada aturannya, ya. Tidak boleh pacaran seperti itu, ya. Kita bebas bergaul, tetapi di sekolah kita dibatasi, tidak boleh pacaran, ya. Apalagi masih kelas 7. Nah, gereja melalui sakramen baptis mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka, bebas dari dosa dan melancarkan hubungan manusia dengan Allah, terhindar dari kematian kekal, dan dengan bebas pula melayani Tuhan dan sesama. Nah, kebebasan yang kita miliki selalu berhadapan dengan kebebasan orang lain, anak-anak, ya. Jadi, kebebasan yang kita miliki itu selalu ada hubungannya atau berhadapan dengan orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu perlu ada aturan, ya. Perlu ada aturan agar kebebasan tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya, ya. Kalau tidak ada aturan, semuanya akan kacau, ya. Bagi orang yang telah dibebaskan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, tugas yang harus diemban selanjutnya adalah membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang dan dari keterikatan pada dosa yang mengakibatkan maut. Oleh sebab itu, jangan menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak berguna serta merusak masa depan. Nah, anak-anak, kebebasan itu perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Nah, norma atau aturan yang ada bukan merupakan penghalang kebebasan, tetapi berfungsi untuk mengatur supaya kehidupan bersama berjalan dengan tertib dan teratur. Contoh misalnya, kalau kita ke sekolah, kita bebas, ya. Bebas melakukan apa aja. Bebas pacaran, bebas merokok, bebas minum minuman keras di sekolah. Nah, gimana jadinya? Apakah kehidupan akan berjalan dengan tertib dan teratur? Tentu malah adanya kekacauan, ya, seperti itu. Maka norma atau aturan ini wajib dan bukan merupakan satu penghalang, ya. Apa jadinya kalau tanpa aturan, anak-anak? Di sekolah terjadi tawuran, ya, bullying. Sedangkan dengan ada aturannya,
guling tawuran itu masih juga ada. Gimana kalau tidak ada aturan? Terus gimana? Di rumah pasti itu berantakan. Ya. Tidak ada aturan, tidak ada yang misalnya menyapu, ya. Pasti akan berantakan. Terus kalau di masyarakat, semua masyarakat terserang penyakit, ya. Misalnya kita tidak menggunakan masker, ya. Tidak ikut aturan menggunakan masker, protokol kesehatan. Kemudian di jalan terjadi pertikaian, macet berkepanjangan. Misalnya tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas. Wah, pasti macetnya itu luar biasa. Sedangkan sudah punya aturan berkendara, tetap aja masih ada yang melanggar. Nah, anak-anak pastinya kalau tidak ada aturan, ya, pastinya hidup akan hancur, akan mengakibatkan penderitaan, dan bahkan bisa pada kematian, ya. Nah, anak-anak, semoga nilai-nilai kebebasan yang diberikan kepada manusia, di mana manusia diberikan oleh Allah, ya, memiliki akal, perasaan dan kehendak bebas, itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya secara bertanggung jawab. Mari kita menghargai segala aturan yang baik, ya, dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di mana saja kita berada. Nah, baik, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini Engkau telah menyadarkan kami bahwa karena wafat dan kebangkitan-Mu, kami telah Kau jadikan anak-anak-Mu yang memiliki kemerdekaan. Engkau telah merdekakan kami dari berbagai belenggu dosa. Bimbinglah kami Bapa, agar dapat bertindak dan berperilaku secara bertanggung jawab, sebagai wujud syukur kami atas kebebasan yang telah Kau anugerahkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.